Ini pertanyaan berikutnya gini. Monggo. Cara melipat gandakan modal usaha sehingga bisnis itu berkembang. Oke, berarti modal usaha ini tentang manajemen ya Mas ya, manajemen keuangan. Kalau saya pribadi, saya juga punya ilmu ya. Saya juga punya usaha ya, di rumah ada usaha. Begitu. Awalnya itu iseng-iseng loh. Usaha saya itu iseng-iseng. Istri saya istilahnya apa ya? Memang saya butuh untuk uang belanja lebih begitu kan, padahal sudah apa namanya tercukupi, tapi dia kepingin bisnis. Nah, akhirnya dia jualan kue. Ya, jualan kue. Hasil dari kue itu tidak langsung dia gunakan untuk katakanlah keperluan, bukan. Ya. Itu akan dilipat gandakan menjadi apa? Menjadi sebuah modal awal ya, agar usahanya ini berkembang. Begitu. Jadi pertanyaan tadi, cara melipat gandakan modalnya agar tempat usahanya semakin besar, semakin laris. Jadi gini, untuk Bapak, Ibu yang punya usaha sekarang ya di rumah, begitu. Ketika Anda punya keuntungan satu hari, jangan serta-merta ini buat makan semua, jangan. Begitu. Katakanlah satu hari untungnya 100.000. Oke, enggak masalah. 100.000 itu buat makan, katakanlah ya, mohon maaf ini kasarannya ya. 100.000 buat makan 70.000 lah, 30 ditabung. Pokoknya harus setiap hari ada 30.000 di tabungan Anda. Ayo kita main hitung-hitungan, faktor kali ya, faktor kali. 300.000 dikali 10 hari, mohon maaf 30.000 dikali 10 hari, 300.000 ya kan, itu sudah buat modal lagi loh. Gini aja deh, saya kasih hitung-hitungan jelas langsung ke progresnya begitu. Anda punya modal 1 juta ya kan, dipakai untuk membeli yang namanya hiburan anak-anak itu odong-odong ya kan, becak odong-odong 1 juta katakanlah. Anda modalnya 1 juta ya. Kemudian Anda menyewakan kepada orang yang mau odong-odong ini dioperasikan siapa begitu. Yang penting orangnya setor ke Anda 50.000. Ada yang mau banyak ya. 50.000 kalikan saja, satu hari berapa? 50.000 kan, dikali 10 500.000 ya kan. Kemudian dikali 20 hari berapa? 1 juta. Nah, setelah 1 juta jangan langsung dibuat makan, dibuat foya-foya, jangan. Belikan lagi odong-odong baru. Odong-odong Anda berapa? 2 ya kan. Satu hari sudah tidak 50 lagi, 100.000. Kalikan lagi, kemudian diperanak pinakkan. Itu adalah cara untuk melipat gandakan modal Anda. Begitu. Ini ilmu bisnis loh ya, ilmu bisnis. Monggo dicatat, tidak masalah. Tidak ada hal gaib gitu ya. Nah, untuk hal gaib, ternyata gini, orang itu merasa gini, Ki Bagus saya sudah melakukan apa yang disarankan Ki Bagus, sudah melakukan marketing dan di mana-mana. Tapi kok nggak ada impact-nya ataupun perubahannya. Nah, di sini aura, wibawa, pengasihan dari Anda itu kurang. Nah, itu yang membuat membuat Anda tidak bisa explore lagi begitu. Kenapa wibawa? Ya, kenapa pengasihan yang saya sebutkan pengasihan adalah Anda itu berbicara dengan orang, menawarkan sesuatu, akan langsung dia mau. Itu adalah ilmu pengasihan. Kemudian untuk masalah wibawa, orang akan segan memandang Anda, akan hormat dengan Anda. Jadi Anda tidak akan mudah tertipu dengan orang lain. Ya, kebanyakan kan kalau usaha yang besar bangkrut gara-gara dia mudah tertipu kan Mas ya, diakali orang, dipinjemin hutang, kemudian dia kena masalah lainnya, masalah bisnis begitu, gampang gara-gara apa? Usahanya dia wibawanya tidak ada begitu. Itu yang membuat seseorang mudah diperdaya oleh saingan bisnisnya begitu. Kalau masalah spiritual ya semacam itu Mas, begitu. Ini Ki, pertanyaan berikutnya ini monggo. Tempat usaha sepi ini, cara menghilangkan gangguan gaib ini. Oke. Tempat usaha sepi. Untuk menghilangkan gangguan gaib di tempat usaha sepi ya. Sepinya karena apa? Pertama, mungkin gangguan gaib dari luar dan dari dalam.
Kalau dari dalam biasanya adalah tempatnya angker, kemudian Anda beli, ataupun tempatnya dulu angker, Anda bangun tempat usaha di situ, usahanya dijalankan. Nah, itu gangguan gaib dari dalam. Kalau dari luar adalah Anda melakukan saingan bisnis dengan lainnya, dan saingan Anda mengirimkan sesuatu ke tempat usaha Anda. Itu adalah gangguan gaib dari luar. Nah, untuk membersihkannya, di Islam ada yang namanya ruqyah, di Jawa ada yang namanya ruwatan, begitu. Semua ini butuh proses. Ruqyah itu sekali mungkin bisa, tapi mungkin juga gaib ataupun jin ataupun setan itu bisa datang lagi, begitu. Karena apa di sini? Karena tidak ada pemagaran, begitu. Jadi tempat usaha Anda sudah dibersihkan nih, tapi nggak dikunci lagi pintunya. Jadi seorang kan bisa masuk lagi kan, gitu Mas. Jadi dibersihkan, dipagari, kemudian dikunci. Nah, orang lain, katakanlah ini energi negatif, tidak akan bisa masuk lagi ke tempat usaha. Jadi hal gaib itu bisa ditanggulangi dengan cara semacam itu, dibersihkan, dipagari. Kalau membutuhkan konsultasi, monggo, tidak ada masalah Mas. Banyak orang yang konsultasi kepada saya, baik itu datang ke Kudus Jawa Tengah ataupun telepon ke tempat saya, ya saya persilahkan. Apakah harus datang ini mungkin? Enggak harus datang. Kalau tempat saya kan di Kudus, gitu. Kalau mau secara jarak jauh ya kita bisa ngobrol, baik itu video call ataupun telepon ataupun hanya sekedar chat, nggak masalah. Yang terpenting adalah Anda yakin, begitu. Kemudian saya juga ingin kejujuran Anda, ya. Semua yang ingin saya tanyakan pasti akan saya tanyakan kepada Anda. Mungkin ya saya minta fotonya, foto tempat usahanya, mohon dikirimkan. Kemudian saya tanyakan, sejak kapan ini usahanya merosot? Itu ya harus dijawab secara jujur. Kemudian ada masalah-masalah lain yang mempengaruhi usaha, mohon diceritakan. Itu yang saya butuhkan. Karena apa? Karena ketika seseorang jujur, saya akan membantunya secara leluasa, begitu. Kadang ada yang ditutupi loh Mas. Itu curhat kepada saya, Ki, saya punya usaha tetapi turun omsetnya. Setelah saya tanya, ternyata si bapak ini, dia itu usahanya terbengkalai gara-gara dia bimbang istri kedua, begitu. Nah, itu yang membuat nih kan nggak jujur dari depan. Jadi usaha ini ibaratnya apa ya, gono gini gitu loh Mas, dibuat perebutan, akhirnya nggak apa itu namanya, nggak fokus, ya usahanya kan tambah turun begitu. Ya, jadi kejujuran itu penting untuk ketika Anda ingin konsultasi, bagaimana caranya agar katakanlah semakin meningkat energinya, energi gaib itu tidak datang lagi dan tertutup.